Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Riawati Sesio Saesar, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan deskripsi mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun rencana dan perangkat pembelajaran yang sistematis dan berbasis capaian. Fokus utama mata kuliah ini adalah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul pembelajaran yang merujuk pada capaian pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mata kuliah ini mencakup proses perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra, meliputi pembuatan rencana pembelajaran, modul ajar, pemilihan metode, model, dan strategi pembelajaran yang relevan, penyusunan media, dan sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran secara aktif dan bermakna. Instrumen penilaian dan skenario pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Pengembangan modul dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan pembelajaran secara inovatif dan konstruktif berbasis TPACK serta didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan terkait dengan pemahaman secara teoretik dan juga praktik dalam perencanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam konteks kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai dan mengimplementasikan perencanaan pembelajaran yang mencakup penyusunan silabus, standar kompetensi lulusan, standar isi, rencana pelaksanaan pembelajaran, serta perumusan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan pemilihan sumber belajar dalam kurikulum 2013. CPMK ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis dan mengimplementasikan konteks kurikulum Merdeka, di mana mahasiswa didorong mampu untuk merancang pembelajaran berbasis capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. CPMK 4, mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan tentang pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang inovatif dan konstruktif, termasuk pemanfaatan teknologi dan integrasi kerangka TPACK, guna menunjang terciptanya proses pembelajaran secara adaptif, kontekstual, dan relevan dengan tuntutan abad ke-21. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah hakikat perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, desain pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, pendekatan dan metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, model dan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta penyusunan modul ajar bahasa dan sastra Indonesia. Sub CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama terkait dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di abad ke-21, yang kedua, model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam proses pembelajaran, menerapkan model problem-based learning, di mana mahasiswa dapat mengidentifikasi sebuah masalah dan mengimplementasikan terkait dengan tantangan guru dan juga siswa dalam pembelajaran bahasa dan sastra di abad ke-21. Yang kedua, menelaah model pembelajaran direct instruction, collaborative learning, and e-learning dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, dan menelaah media pembelajaran terkait dengan media board game dan kartu budaya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
yang nantinya dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam pembelajaran di SMP maupun di SMA. Proses pembelajaran mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dilakukan secara tatap muka atau dilakukan secara langsung. Aspek penilaian dalam perkuliahan ini terdiri atas yang pertama, pemahaman isi teks yang dibaca, yang kedua, terkait dengan analisis sebuah permasalahan, yang ketiga, argumentasi dan juga penalaran, yang keempat, solusi dan rekomendasi yang diberikan, yang kelima, kreativitas dalam menyusun sebuah jawaban, yang keenam, struktur bahasa dan koherensi gagasan yang dibangun oleh mahasiswa. Demikian pemaparan dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Ya, apakah semua hari ini dalam kondisi sehat? Rabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul untuk belajar bersama di mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, ya. Sebelum tadi teman-teman datang ke sini sudah belajar apa ya? Perkuliahan apa tadi? Oh, menulis kreatif. Oke, baik. Tentu tadi teman-teman sudah belajar banyak terkait dengan bagaimana penulisan cerpen, mungkin novel dan lain sebagainya ya, teman-teman ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa ya, teman-teman ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa langsung dari Bu Ari saja ya. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum nanti kita masuk di dalam materi pembelajaran, saya merasa teman-teman tadi waktu Bu Ari menyapa belum sepenuhnya semangat ya. Jadi di siang hari ini untuk memantik semangat teman-teman, saya mempunyai ice breaking. Silahkan nanti teman-teman ngikutin ya. Ini menggunakan gerak dan Bu Ari akan melakukan. Nanti teman-teman konsentrasi ya. Instruksinya begini. Marina menari di atas menara. Kalau Bu Ari bilang Marina menari di atas menara, ya. Coba Marina menari di atas menara. Kalau Bu Ari bilang Marina menari di atas menara, teman-teman mengikuti seperti itu. Kalau Bu Ari bilang menara, Marina menari di atas. Nah, begitu ya. Siap teman-teman? Siap ya? Oke, sekarang kita coba dulu untuk yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari. 1, 2, 3. Marina menari, menara di atas. Marina menari. Oke, tepuk tangan semuanya teman-teman. Oke, baik, terima kasih tadi sudah mengikuti ice breaking hari ini. Ya, kita masuk di materi teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman menjadi lebih semangat ya. Oke, dalam pembelajaran kali ini, di tujuan pembelajaran Bu Ari sampaikan bahwa mahasiswa mampu mengidentifikasi terkait dengan metode, model, dan juga strategi pembelajaran yang dapat diterapkan bagi siswa sesuai dengan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ya, di sini mungkin Bu Ari akan menyampaikan beberapa segmen terkait dengan teori dan juga konsep dan contoh, salah satu contoh ya, model pembelajaran, dan juga nanti Bu Ari mempunyai media pembelajaran di sini yang sudah Bu Ari siapkan. Nanti teman-teman bisa berlatih bersama ya untuk menggunakan media ini, begitu. Harapannya nanti bisa diterapkan dalam proses pembelajaran pada saat di SMP maupun di SMA. Begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman tahu ya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ya, teman-teman ya, pasti ya. Beliau menyampaikan bahwa setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Kemudian yang kedua, dengan budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka. Ya,
ataupun berpribadi yang dapat memerintah dan juga menguasai dirinya sendiri. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Ya, di sini sebelum Bu Ari merujuk pada beberapa pembahasan terkait dengan salah satu model yang nantinya akan Bu Ari sampaikan, kita melihat dulu beberapa permasalahan ya teman-teman ya. Yang pertama, kita di dalam kondisi proses pembelajaran di saat ini di era abad ke-21, tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang penting ya untuk kita lihat bersama, untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama, bagaimanakah tantangan guru dalam menyelaraskan dengan pembelajaran abad ke-21 ini? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah di sini kan tadi Bu Ari sampaikan ya bahwa mata kuliah ini adalah perencanaan pembelajaran bahasa dan juga sastra. Nah, di sini fokusnya Bu Ari adalah terkait dengan kajian sastra dalam menyelaraskan dengan pembelajaran abad ke-21. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah berbagai permasalahan tadi ya yang muncul terkait dengan kajian sastra di sekolah itu dapat diselaraskan dengan pembelajaran abad ke-21 begitu. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah pemecahan serta alternatif. Nah, ini poin yang keempat ini adalah nanti Bu Ari memilih salah satu model pembelajaran, namanya adalah model pembelajaran DISEL. Nah, ini teman-teman coba teman-teman baca ya informasi ini. Ini ada 5 poin. Menurut teman-teman, silakan teman-teman bisa cermati dan berikan pendapat kalian mengenai boleh kelimanya atau salah satu poin ini. Yang pertama, tantangan guru dalam menyelaraskan perkembangan zaman. Yang pertama, perkembangan teknologi digital. Kemudian, perubahan karakter dan gaya belajar siswa. Ketiga, kurikulum yang terus berkembang. Keempat, tuntutan profesionalisme dan pengembangan diri. Kemudian yang kelima, kesenjangan akses dan juga infrastruktur. Silakan bisa dicermati, boleh teman-teman mengungkapkan pendapat teman-teman masing-masing. Mbak Diah mungkin? Ya, silakan. Terkait dengan tantangan guru dalam menjelaskan perkembangan zaman, menurut saya itu kelimanya ini masuk semua itu. Yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi digital, saat ini kan modern ya, jadi teknologi itu terus menerus ada dan ini menjadikan salah satu tantangan guru karena siswa itu pasti lebih gaya belajarnya itu lebih beda dari yang tahun-tahun dulu gitu. Terus perubahan karakter dan gaya belajar siswa ini juga pastinya menjadi tantangan juga bagi seorang gurunya. Kemudian ada kurikulum yang terus berkembang yang berubah-ubah dari K13 sampai sekarang kurikulum Merdeka itu juga berubah, sehingga ini menjadi tantangan juga sebagai seorang guru dalam menyelaraskan perkembangan zaman. Terus ada tuntutan profesionalisme dan pengembangan diri juga dari siswanya terhadap gurunya, ini juga termasuk tantangan guru dan kesenjangan akses dan infrastruktur. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diah. Jadi sudah memberikan pendapat ya. Jadi memang benar ya, dengan adanya perkembangan teknologi digital di era saat ini tentu menjadi salah satu ibaratnya itu pedang bermata dua sisi ya. Apakah teknologi itu bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan oleh guru ini menjadi sesuatu hal yang bisa diimplementasikan dan digunakan secara tepat guna oleh guru maupun peserta didik. Tetapi tentu masih ada beberapa tantangan ya. Ketika misalnya proses pembelajaran di kelas, apakah memang siswa itu benar-benar bisa dalam satu jalur menggunakan teknologi itu sesuai dengan tepat guna tadi ya, itu kan menjadi sesuatu hal yang menjadi tantangan bagi kita semua. Kemudian perubahan karakter dan gaya belajar siswa, seperti yang kita ketahui bersama, mungkin dulu teman-teman waktu di SMA itu teman-teman kan mengalami fase pandemi COVID-19 ya, di mana teman-teman pada saat itu diminta untuk belajar secara daring. Setelah pandemi selesai, teman-teman harus belajar bertatap muka, baik dengan guru maupun dengan peserta didik yang lain. Tentu ada gap di situ ya, yang tadinya harus belajar di rumah, kemudian teman-teman harus belajar bertemu dengan peserta didik, teman-teman harus berinteraksi dan lain sebagainya ya. Kemudian teman-teman kita berlanjut ke kecakapan menghadapi abad ke-21 ya. Kalau teman-teman mahasiswa Bu Ari di sini saya rasa ini semua Gen Z ya teman-teman ya. Ya kan? Saya rasa semua
ahli pada saat menggunakan teknologi. Nah, di sini ada kecakapan dalam menghadapi abad ke-21. Yang pertama terkait dengan literasi dasar, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah karakter. Ya, literasi dasar ini adalah kemampuan menggunakan core skill untuk kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya literasi membaca, numerasi, IPA, TIK, finansial, literasi budaya dan juga masyarakat. Ya, dan literasi ini memang penting diterapkan dalam nanti, tidak hanya pada saat nanti teman-teman lulus ya, tetapi proses teman-teman menjadi seorang mahasiswa saat ini. Ya, kemudian kompetensi berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan permasalahan secara kompleks. Ya, dari mulai dia berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini itu sudah tidak eranya Superman ya, tetapi super team. Begitu. Bu Aris sering menyebutnya seperti itu. Karena kaitannya dengan apa? Kolaborasi. Ya, mungkin Mas Afif itu pinter terkait dengan literasi apa ya, TIK. Tetapi bisa jadi Mas Afif itu lemah dalam hal terkait dengan keterbacaan. Ya, kalau Mas Afif ini mengembangkan terkait dengan kolaborasi, bisa didukung dengan temannya. Oh, ngerekrut teman untuk berkolaborasi. Itu menjadi sesuatu hal yang menurut Bu Ari lebih optimal dibandingkan hanya bekerja secara sendiri, begitu ya. Kemudian karakter. Nah, ini penting sekali teman-teman, berkaitan dengan karakter, ada rasa ingin tahu, inisiatif, gigih ya, adaptif, kepemimpinan dan juga kepekaan terhadap sosial dan juga budaya. Ya, apalagi negara Indonesia ini kan multikultur. Apalagi teman-teman walaupun tinggal di Solo, teman-teman kan juga belajar dari berbagai teman-teman yang berasal dari kebudayaan yang berbeda, dari wilayah yang berbeda, seperti itu. Ya. Nah, di sini keterampilan abad ke-21 berpikir kritis, teman-teman, seperti yang Bu Ari sampaikan tadi ya. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi ya. Kemudian literasi informasi, literasi media ya. Kemudian di sini sebenarnya ada beberapa tambahan ya. Jadi terintegrasi begitu dari berpikir kritis, kemudian literasi teknologi, ada fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas, kemudian keterampilan sosial. Nah, ini kita masuk di permasalahan guru dalam kajian sastra. Yang pertama, minimnya minat siswa terhadap sastra. Kemudian yang kedua, keterbatasan literasi digital guru, pergeseran nilai estetika sastra, keaslian dan plagiarisme. Ini 4 konteks ini menjadi fokus utama dalam pembahasan Bu Ari ya. Meskipun mungkin di luar nanti teman-teman boleh atau bisa menambahkan beberapa permasalahan-permasalahan, tetapi Bu Ari memilih 4 ini yang menjadi hal yang urgen untuk kita bedah, untuk kita refleksikan bersama. Salah satu model yang nantinya bisa teman-teman terapkan dalam proses pembelajaran, namanya adalah model pembelajaran DISEL ya, Direct Interaction, Kolaboratif, Learning and E-learning ya. Jadi tak pembelajaran langsung direct instruction ya, dikembangkan oleh Bruce and Well di dalam bukunya beliau. Langkah pertama terdiri dari orientasi ya. Jadi misalnya teman-teman di bagian orientasi ini mengetahui dulu karakteristik peserta didik dalam kelas tersebut ya. Kemudian bisa menyampaikan terkait dengan kriteria pemahaman dari peserta didik itu seperti apa, latar belakang dari peserta didik itu seperti apa. Itu bisa dilihat di bagian orientasi ini. Kemudian di bagian presentasi nanti teman-teman itu bisa misalnya menjadi seorang guru, teman-teman itu bisa menyampaikan apa yang akan kita pelajari di hari ini, tujuan yang akan kita capai itu apa. Kemudian nanti pada saat di bagian presentasi ini nanti teman-teman itu disiapkan sebuah soal, kemudian misalnya permasalahan, diminta untuk memecahkan masalah dan sebagainya. Itu disampaikan di bagian presentasi. Kemudian yang ketiga adalah latihan terstruktur. Jadi di bagian latihan terstruktur ini guru itu menyampaikan latihan yang akan dilakukan itu apa, poinnya A, B, C, dan D, misalnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan latihan terbimbing. Guru tidak hanya serta-merta di sini di luar dari proses pembelajaran, tidak, tetapi fokusnya adalah mendampingi proses pembelajaran di kelas. Misalnya siswa dibentuk kelompok, kemudian guru itu memantau proses pembelajaran di dalam kelas itu, siswa itu kira-kira sudah bisa memahami belum instruksi yang diberikan oleh guru. Apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah atau tidak.
begitu. Kemudian latihan mandiri. Setelah guru itu memberikan latihan terbimbing di dalam kelas, peserta didik diminta untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya adalah tahap kolaboratif learning. Seperti tadi ya, di sel, direct learning, kemudian collaborative learning. Di dalam collaborative learning ini ada langkah pertama, engagement, kemudian langkah kedua adalah exploration, kemudian langkah 3 transformation, langkah 4 adalah presentation, kemudian langkah 5 adalah reflection. Ya. Di langkah pertama ini, ya, pengajar melakukan penilaian terhadap kemampuan, minat, ya seperti tadi sebenarnya. Tapi hal itu diintegrasikan, berkaitan langsung, begitu ya, terkait dengan minat, bakat, kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dan guru itu setidaknya itu bisa mempersiapkan siswa itu untuk berkolaborasi. Begitu. Kemudian di exploration, pengajar memberikan tugas, ya, misalnya ada sebuah permasalahan, kemudian siswa itu diminta untuk memecahkan langkah-langkahnya seperti apa, dibagi kelompok, kemudian bagi siswa yang ingin mendapatkan nilai A misalnya, itu ada kriterianya, itu dijelaskan, ya, di bagian awal. Kemudian transformasi adalah kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa, setiap anggota saling bertukar pikiran. Ibaratnya begini, dalam proses pembelajaran itu bagi siswa yang memiliki pemahaman yang cepat atau lebih, ya, itu bisa mentransformasikan pemahaman mereka yang sudah sebelumnya mereka dapatkan dan mereka pelajari pada saat proses pembelajaran, disampaikan kepada temannya yang dalam tanda kutip, mohon maaf, kurang begitu memahami dengan cepat, begitu. Jadi lebih berkolaborasi, ya intinya begitu, dan juga mentransformasi informasi dari antar teman, begitu. Kemudian presentation, ini setelah mereka melakukan diskusi, kemudian memecahkan masalah dan lain sebagainya, mereka menyampaikan atau mempresentasikan pemahaman mereka terhadap permasalahan yang ada dan menyampaikan solusi yang bisa dilakukan dari permasalahan tersebut, ya. Kemudian refleksi, cakup kelompok melakukan presentasi, kemudian memberikan tanggapan, kemudian tidak hanya evaluasi ya, tetapi bagaimana bisa memberikan penilaian secara keseluruhan. Yang terakhir adalah ini ya, e-learning ya. E-learning ini mempelajari materi melalui file yang disediakan oleh pendidik, ya, boleh PDF, doc, PPT dan lain sebagainya. Kemudian siswa juga dapat mencari materi yang masih berhubungan dengan materi yang diberikan. Kemudian memperdalam materi melalui tutorial online, dan mempraktikkan atau menerapkan kegiatan secara live, sinkronus dan mengerjakan tugas, ya. Kemudian mengukur penguasaan melalui kuis dan tes akhir. Teman-teman, ini hasil riset Bu Ari. Kemudian saya buat semacam permainan ini board game. Ini bentuknya papan, yang di atas itu papan. Kemudian ini adalah ilustrasinya, tradisi nyadran di desa Simbah, Bu Ari menyebutnya seperti itu teman-teman. Terus ini ada kartu, masyarakat Dukuh Demangan melaksanakan nyadran, ini kan warnanya coklat, di situ tuh ada keterangannya, ya, ini agak kartu coklat, berarti ini kan ada, oh misalnya peserta didik itu melempar dadu, munculnya di angka berapa? Angka 4, mundur 2 langkah berarti di angka 2. Di angka 2 itu ada instruksinya apa? Apakah mengambil kartu coklat? Ya, diambil kartu coklat. Kemudian muncul itu pertanyaan, ya, mengapa masyarakat Dukuh Demangan melaksanakan nyadran? Nah, itu peserta didik nanti menjawab. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini ada kartu budaya. Nah, ini bisa teman-teman terapkan. Ini saya bagi ya. Kemudian teman-teman saya berikan link untuk mengakses bacaan. Nanti dibaca, setelah membaca artikel itu, artikel sederhana ya teman-teman, kemudian mengisi ya. Di sini ada instruksinya, misalnya rumah gadang. Nah, kemudian di sini ada tulisannya, kapan warisan budaya itu muncul, kemudian fungsi warisan budaya bagi masyarakat itu seperti apa, akulturasi budayanya ada atau tidak, cara menjaga warisan budaya itu seperti apa, itu nanti diisikan. Pengisian ini sesuai dengan artikel yang Bu Ari sampaikan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya bagi dulu. Ya, satu orang dapat satu ya teman-teman ya. Ya. Untuk di sini itu berisi tentang budaya Nusantara ya teman-teman ya. Baik dari kalau di sini Bu Ari memegang Reok Ponorogo ya. Dan setiap dari masing-masing kartu itu berbeda teman-teman. Silahkan dibaca dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Bu Ari. Kalau sudah jelas boleh ditulis. Nanti perwakilan
3 atau 2 mahasiswa bisa menampilkan atau mempresentasikan di depan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami semuanya ya? Ya, oke. Jadi saya mendapatkan warisan budaya yaitu Pura Besaki. Yang pertama, kapan warisan budaya muncul? Menurut artikel yang saya baca, Pura Besaki itu muncul sejak abad ke-8 Masehi. Lalu fungsi warisan budaya bagi masyarakat sebagai lokasi upacara besar, salah satunya adalah upacara Eka Dasarudra, kemudian menjadi simbol pemersatu umat Hindu dari berbagai kasta, juga sebagai filosofi umat Hindu yang ada di Bali. Rentahun ini tradisi yang ada di tataran Sunda, yaitu alkulturasi budaya di sini memadukan kearifan lokal dan tradisi agraris masyarakat Sunda. Lalu bagaimana cara menjaga warisan budayanya? Yaitu mengenalkan kepada generasi muda tentang apa itu serentahun, tujuannya, serta manfaatnya, dan mengajarkannya bagaimana cara melaksanakan tradisi ini. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum Bu Ari tutup untuk perkuliahan hari ini, untuk minggu depan teman-teman, karena kita sudah mulai bagaimana teman-teman itu arahnya memperdalam pemahaman terkait dengan tadi ya, model, metode, dan juga media pembelajaran. Untuk pertemuan minggu depan, silakan nanti dalam satu kelas ini dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Tugasnya adalah silakan masing-masing kelompok itu memilih ya, mencari, kemudian mengidentifikasi, kemudian memilih satu model pembelajaran yang menurut kalian itu menarik, diintegrasikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi misalnya di tujuan pembelajaran yang ingin kalian capai itu apa? Ya, tentu pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran kan harus dilihat capaian pembelajarannya apa, begitu ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai apa? Silahkan memilih salah satu model pembelajaran, ya. Boleh terintegrasi dengan e-learning boleh, ya. Kemudian disampaikan landasan filosofi memilih model itu kenapa? Atau langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa? Boleh diintegrasikan dengan media, karena seperti yang Bu Ari sampaikan, media itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Bisa diintegrasikan dengan tadi, metode ataupun model. Jadi silahkan nanti memilih salah satu model pembelajaran yang menarik, kemudian diintegrasikan dengan media yang kalian pilih, ya. Sintaknya seperti apa, itu nanti dideskripsikan, ya. Jadi minggu depan kita berdiskusi bersama terkait dengan tadi apa yang sudah kalian cari, kemudian kalian pilih, kemudian minggu depan kita diskusi bersama, ya. Apakah informasi terkait dengan tugas Bu Ari bisa kalian pahami? Bisa ya. Marilah kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Hati-hati kalau pulang. Bu Ari tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.